warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizal. Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, namun dijawab dengan keadaan di sekolah. Pertanyaan yang pertama Pak Rizal, apakah Bapak dan Ibu guru di sekolah ini mengetahui bahwa sekolah memiliki rencana kerja tahunan untuk tahun 2026 ini? Ya, saya mengakui bahwa sekolah memiliki RKP tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan seluruh program sekolah. RKP tersebut disusun berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, pengembangan kurikulum, serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Berarti sekolah memiliki ya, dan Bapak Ibu guru di sekolah juga mengetahui adanya dokumen tersebut. Kemudian apa guru di sekolah Bapak ini dilibatkan dalam proses penyusunan program sekolah? Ya, guru dilibatkan melalui rapat kerja, diskusi, dan forum komunitas belajar. Kami menyampaikan hasil refleksi pembelajaran, kondisi peserta didik, serta kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya metode pembelajaran yang lebih interaktif, penguatan karakter terutama nalar kritis, dan pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum mereka. Guru dilibatkan dengan proses pencalonan. Kemudian apakah Pak Rizal sendiri mengetahui bahwa program sekolah ini disusun berdasarkan data tertentu? Ya, kepala sekolah juga menjelaskan bahwa penyusunan program didasarkan pada hasil rapor pendidikan, hasil evaluasi sekolah, supervisi akademik, serta kebutuhan nyata di sekolah. Dari data tersebut diketahui bahwa kualitas pembelajaran, penguatan karakter, pengelolaan kurikulum, dan iklim kebinekaan terus ke negeri Karanganyar kita itu merupakan skala prioritas kami. Pertanyaan selanjutnya, jadi tadi Pak Rizal tahu ya bahwa program sekolah itu sebenarnya tadi analisis ya. Kemudian dapatkah Pak Rizal memberikan contoh usulan guru yang masuk ke dalam program sekolah? Ya, salah satu dari usulan guru yang masuk atau memperkuat kegiatan komunitas belajar ataupun yang dimasukkan dalam program sekolah yaitu pelaksanaan lesson study, berbagi praktik baik, pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih aktif, berpusat pada murid. Dan selain itu, guru juga mengusulkan penguatan pendidikan karakter dan program sekolah ramah anak agar iklim sekolah semakin aman. Tadi usulan dari guru ya. Kemudian program apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh guru Pak? Menurut saya program yang paling dirasakan manfaatnya oleh guru itu adalah kegiatan komunitas belajar, pelatihan implementasi kurikulum merdeka, supervisi akademik yang bersifat reflektif, serta berbagi praktik baik. Nah, program tersebut membantu kami, para guru, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan di situ kami memilih metode yang lebih interaktif dan sekaligus mengembangkan karakter murid melalui pembelajaran. Banyak manfaatnya ya, dilakukan oleh guru. Kemudian apakah guru ini mengetahui adanya keterkaitan antara RKT dan RKAS? Ya, kami memahami bahwa ada keterkaitan antara RKT dan RKAS. Itu seluruh program yang telah direncanakan dalam RKT kemudian didukung melalui RKAS sehingga setiap kegiatan memiliki pembiayaan yang jelas. Hal ini memudahkan pelaksanaan program peningkatan mutu sesuai dengan
prioritas yang lebih atau yang telah ditetapkan berdasarkan rapor. Tahu ya kaitan dari antara FKT dan FKS. Kemudian bagaimana sekolah mengkomunikasikan program-program tersebut kepada Di sini sekolah yang bina kode oleh Ibu Diana di rumah sekolah, beliau atau sekolah itu menyampaikan program melalui rapat dinas, rapat evaluasi, komunitas belajar, serta koordinasi rutin yang dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan kegiatan upacara. Kepala sekolah Ibu Diana SPSD selalu menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan hasil evaluasi sehingga guru mengetahui capaian, kendala, dan tindak lanjut yang harus dilakukan bersama. ada komunikasi ya sekolah. Nah, terima kasih Pak Rizal untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah guru itu terlibat dalam kegiatan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja yang dilaksanakan di sekolah? Ya, tentu Bu, Bapak Ibu guru, saya juga terlibat secara aktif dalam evaluasi yang dilakukan secara berkala, itu melalui rapat evaluasi tadi, evaluasi pembelajaran, kondisi akademik, dan komunitas belajar. Dan dalam kegiatan tersebut, guru juga menyampaikan capaian pembelajaran, kendalanya, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi Bapak Ibu semuanya terlibat ya dalam kegiatan refleksi dan evaluasi sehingga diketahui capaiannya, kemudian kendalanya, kemudian bagaimana cara menghadapinya. Kemudian bagaimana bentuk keterlibatan guru dalam proses evaluasi tersebut, Pak? Di sini guru itu menyampaikan hasil pembelajaran, hasil asesmen murid, refleksi pembelajaran, serta berbagai masukan untuk perbaikan program sekolah. Guru juga ikut berdiskusi, menentukan solusi terhadap indikator-indikator yang masih menjadi prioritas peningkatan berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian apakah evaluasi yang dilakukan menggunakan data yang jelas? Jelas Bu, SD Negeri Karanganyar 3 yang tadi dinakodai oleh Ibu Rustiana SPSD itu lakukan evaluasi itu berdasarkan hasil asesmen murid, supervisi pembelajaran, refleksi guru, dan pastinya hasil monitoring program sekolah, serta tidak lupa rapor pendidikan. Dan tersebut menjadi dasar dalam menentukan program prioritas dan tindak lanjut perbaikan setiap tahun. Itu tadi ya. Kemudian apa manfaat kegiatan evaluasi dan refleksi bagi guru? Nah, ini di sini saya contohkan menurut saya sendiri dan teman-teman juga sama. Manfaatnya sangat besar Bu, karena guru dapat mengetahui kekuatan dan aspek yang masih perlu dituntaskan. Hasil evaluasi menjadi dasar memperbaiki metode pembelajaran agar lebih interaktif, memperkuat pendidikan karakter, khususnya nalar kritis, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi banyak manfaatnya ya terhadap kegiatan evaluasi dan refleksi yang dilakukan. Di antaranya adalah tadi mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan di semuanya ya. Kemudian apakah Bapak dan Ibu guru di situ mengetahui adanya keterlibatan dari komite sekolah dalam evaluasi program sekolah? Ya tentu Bu, di sini komite sekolah itu digawangi oleh Bapak Suparno SPSD dan juga kawakan di punya SPB, dan menurut kami komite merupakan mitra sekolah sendiri, dan komite juga turut memberikan masukan terhadap pelaksanaan program dan mendukung berbagai kegiatan sekolah. Hasil masukan dari komite disampaikan oleh sekolah dalam rapat
dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program. Di sini dalam rangka evaluasi kita juga sangat besar ya, turut andil ya untuk memberikan masukan terhadap program-program yang bisa. Kemudian apakah hasil evaluasi tersebut itu berpengaruh terhadap pengembangan kinerja guru? Oh, tentu Bu, tentu sangat berpengaruh. Hasil evaluasi menjadi dasar guru menyusun tindak lanjut pengembangan kompetensi, memperbaiki strategi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat kolaborasi melalui komunitas belajar. Dengan demikian, kualitas pelayanan pendidikan khususnya di SD Negeri Amat Anak Negeri Gedong Delingamu itu terus meningkat sesuai target yang ditetapkan dalam rapor. Hasil evaluasi ini memang sangat berpengaruh. Terima kasih Pak Rizal atas jawaban. Semoga menjadi gambaran bahwa SD Negeri Karanganyar seperti ini. Terima kasih Pak.